Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki dosa besar yang ke-70, Al-Kabiratus Sab'un. Qala al-muallif rahimahullah, kufranu ni'matil muhsin. Dosa besar yang ke-70, mengingkari nikmat orang yang telah berbuat kebaikan pada dirinya. Jadi orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari orang lain, maka tidak sepatutnya dia mengkufurinya. Tidak sepatutnya bagi dia untuk mengingkarinya. Orang yang telah mendapatkan nikmat dari orang lain, baik itu berupa bantuan, hadiah, pertolongan, dan yang semakna, maka sepatutnya bagi dia minimal berterima kasih, mengucapkan rasa syukur. Dan lawan dari syukur adalah kufur. Jadi mengingkari nikmat orang yang telah berbuat baik kepada dirinya, termasuk di antara dosa besar. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala membawakan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman ayat ke-14. Qala al-musannif rahimahullah, qala Allah ta'ala anishkur li wa liwalidayka. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ayat ini menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang anak untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tuanya. Jadi perintah untuk bersyukur ditujukan kepada seorang anak terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap kedua orang tuanya. Dan didahulukannya bersyukur kepada Allah karena memang segala macam nikmat dan karunia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang paling berhak untuk kita tujukan rasa syukur kita pertama kali. Setelah itu baru bersyukur kepada kedua orang tua kita yang menjadi sebab datangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang mereka berdua, dengan nafkah mereka berdua, dengan kebaikan mereka berdua, maka kita mendapatkan kenikmatan. Sehingga kedua orang tua juga patut untuk kita ucapkan syukur kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak sepatutnya seorang anak kufur kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya, mengingkari nikmat yang telah Allah berikan dan mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya. Kemudian beliau juga membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad dan juga Imam Abu Dawud dalam sunannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maknanya seseorang tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia yang telah memberikan kebaikan pada dirinya. Ya. Jadi di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Bersyukur terhadap orang yang telah membantu kita, memberi hadiah kita, menolong kita. Sehingga ketika kita tidak bersyukur kepada manusia, maka ini sama dengan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bersyukur kepada Allah di antara bentuk dosa besar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepada kalian, kata Allah. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syukur dan kufur. Menunjukkan orang yang tidak bersyukur maka otomatis dia telah berbuat kufur. Enggak ada tengah-tengah. Bersyukur atau kufur. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur Allah akan tambah nikmat itu kepada kita. Namun kalau tidak bersyukur artinya kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya, tidak kufur. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan rasa syukur kepada Allah ditandai dengan bersyukur kepada manusia. Berterima kasih kepada manusia atas bantuan, kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Taib. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan wa qala ba'du salafi, dan sebagian salaf berkata kufranun ni'mati minal kabair. Mengkufuri nikmat termasuk di antara dosa besar. Wa syukruha bil mujazati au bid du'ai, dan bersyukur terhadap nikmat dengan cara membalas atau mendoakan. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana cara kita bersyukur kepada manusia agar kita tidak termasuk orang yang kufur. Maka Al-Imam Az-Zahabi membawakan penjelasan dari sebagian salaf bahwa syukruha bil mujazah, tanda kita bersyukur kepada manusia dengan membalas. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata atau man utiya ilaihi ma'rufun falyukafi'hu bih. Barang siapa yang diberikan suatu kebaikan, hendaklah ia membalasnya. Hendaklah ia membalasnya. Jadi kalau kita mendapatkan pertolongan, suatu ketika kita juga menolong. Kalau kita mendapatkan hadiah, maka suatu ketika kita juga membalas, memberi hadiah. Ya, jadi membalas kebaikan dengan kebaikan. Kemudian au bid du'a, atau dengan mendoakan. Kalau kita tidak bisa membalas kebaikannya, maka minimal kita mendoakan. Dan apa doanya yang biasa kita baca kalau kita mendapatkan kebaikan? Jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan. Tergantung siapa yang kita tujukan. Kalau wanita ya jazakillahu khairan. Ini juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang diberikan suatu kebaikan, maka hendaklah ia mengucapkan kepada pemberinya jazakallahu khairan. Apa artinya jazakallahu khairan? Semoga Allah memberikan kebaikan, membalas dengan kebaikan. Ya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maka siapa yang mengucapkan hal ini faqad ablagha fis sana, sungguh dia telah memberikan pujian terbaik. Jadi kalau kita tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa, minimal kita membalas atau mengucapkan doa jazakallahu khairan. Atau kalau mau singkat, biasanya kita mengucapkan syukron, ya, syukron sebagai rasa syukur, ya. Kalau bahasa kita ya terima kasih, ya, terima kasih. Yang mendengar membalas dengan apa? Syukron. Balasannya apa? Afwan. Afwan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama. Matur nuwun sami-sami. Terima kasih sama-sama. Ya, thank you, welcome. Itu bahasa Inggrisnya. Gitu ya? Betul ya? Ya, kalau dalam bahasa Arab syukron afwan. Ya. Syukron afwan, ini sudah menjadi satu kalimat yang ma'ruf, ya. Artinya afwan bukan hanya bermakna maaf, gitu ya. Syukron afwan, loh kenapa, gitu ya. Berarti kurang paham. Jadi membahas syukron dengan afwan. Nah, inilah minimal bentuk rasa syukur kita, tanda terima kasih kita kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini minimal. Mendoakan, mengucapkan terima kasih atau syukran dan yang semisalnya. Adapun selain hal ini, maka wallahu alam bisawab, tidak termasuk apa? Bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Diberi, tidak ada ucapan apa-apa dan tidak ada balasan apa-apa, diam saja. Maka wallahu alam bisawab, ini masuk kategori kufur. Ya, kufur kepada manusia, tidak bersyukur kepada manusia, sama dengan tidak bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja dia mengucapkan alhamdulillah dalam hati. Dapat hadiah alhamdulillah dalam hati. Nampaknya dia bersyukur kepada Allah, tetapi dia tidak melakukan apa-apa kepada orang yang memberinya. Paham maksudnya ya? Jadi diberi orang, diam saja. Nggak ada balasan pemberian yang serupa atau yang lebih baik. Dan tidak ada ucapan terima kasih, jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Diterima, sudah diam saja. Meskipun dalam hatinya alhamdulillah dapat rezeki. Maka wallahu alam bisawab, kalau kita mengacu pada hadis yang tadi kita bacakan, yang dibawakan oleh al-mu'allif rahimahullah, maka belum termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah jika tidak bersyukur kepada manusia. Ya. Dan di sini pentingnya kita bermuamalah dengan baik kepada sesama manusia. Bukan hanya menjaga hubungan kita dengan Allah saja. Mungkin kita baik hubungan kita dengan Allah, banyak berdoa, banyak bersyukur dengan lisan kita, banyak beribadah, banyak beramal saleh, tapi muamalah kita dengan manusia tidak baik. Ya, disalami enggak dibalas salamnya, dikasih hadiah diam saja, dibantu tidak berterima kasih. Maka ini tidak termasuk tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib. Ini dosa besar yang ke-70. Sekarang kita lanjut dosa besar yang ke-71. Al-kabiratul hadiyatu wa sab'un. Dosa besar ke-71. Man ufaddil ma'i
menahan kelebihan air. Menahan kelebihan air. Kalau di terjemahan apa? Menahan kelebihan air. Benar ya? Ada lagi? Sama. Ada yang lain? Sama. Menguasai sumber mata air untuk diri sendiri. Taib. Ini melengkapi ya. Karena fadlil ma itu sebenarnya bukan hanya sumber mata air, tetapi terkait dengan apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa air, dan itu bisa sumber, bisa aliran sungai dan yang semisalnya. Tapi insya Allah maknanya lebih jelas ya. Jadi ketika kita memiliki lahan yang di situ ada aliran air, baik dari sungai maupun dari sumber atau dari apalah, yang penting kita mendapatkan air gratis dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di lahan kita. Lalu kebutuhan kita terhadap air itu sudah mencukupi. Tanaman terairi dengan baik, hewan-hewan ternak bisa minum hingga puas, untuk rumah tangga tercukupi dengan baik airnya, ada kelebihan air. Lalu kita melarang orang lain untuk memanfaatkan kelebihan air tersebut. Dan nanti insya Allah akan ada penjelasan yang dimaksud menahan orang lain atau melarang orang lain ini untuk kebutuhannya yang mendesak, seperti orang yang sedang kehausan atau orang yang memiliki hewan ternak yang kehausan. Intinya dia membutuhkan air dari kita sekadarnya, sesuai dengan kadar yang diperlukan, dan itu enggak banyak. Maka kita dilarang untuk mencegah atau menahan air itu untuk orang lain. Ya, bisa dipahami ya. Jadi konteksnya itu kita memiliki lahan yang mendapatkan mata air dengan cara ya gratis ya. Artinya kita nggak beli galon terus kita tuang di tempat kita, lalu ada orang minta, bukan seperti itu. Kita kalau seperti itu kita beli air ya, kita beli air dengan membayar dengan air PDAM. Nah, itu bukan seperti itu, tapi air yang Allah berikan kepada kita dengan cara yang free, gratis. Mata air atau aliran sungai dan yang semisalnya. Lalu ada kelebihan. Lalu kita cegah orang lain untuk memanfaatkannya dalam perkara yang memang mendesak. Dalam artian orang itu benar-benar butuh. Maka ini tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan beberapa dalil. Yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat ke-30. Qala al-musannif rahimahullah, qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in." Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana menurut kalian apabila air kalian itu berubah menjadi kering, maka siapakah yang bisa mendatangkan kepada kalian air yang mengalir? Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sumber mata air atau sungai itu kering, siapa yang bisa mengalirkan air selain Allah? Jawabannya tentu tidak ada. Menunjukkan air yang kita dapatkan, air yang mengalir yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi sudah berlebih dari apa yang kita butuhkan,
hendaknya kita dilarang untuk menahannya. Sama dengan kita menguasai tadi itu, menguasai mata air untuk kepentingan sendiri. Ya. Jadi kita dilarang untuk menahan nikmat Allah yang akan diberikan kepada makhluk yang lain. Taib. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihi fadlal kala'i. Janganlah kalian mencegah atau menghalangi kelebihan air untuk dimanfaatkan oleh manusia, hingga kalian mencegah dengannya tumbuhan atau tumbuhnya tanaman-tanaman. Ya. Dengan hal tersebut ini akan mencegah tumbuhnya tanaman-tanaman. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Tapi yang menjadi syahid di dalam hadis ini adalah la tamna'u fadlal ma. Jangan kalian menghalangi kelebihan air, ya. Litamna'u bihi fadlal kala, untuk mencegah tumbuhnya tanaman. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya dengan kita menahan kelebihan air yang kita miliki, maka akan ada pihak yang dirugikan. Ya. Di antaranya mungkin para petani yang membutuhkan air untuk menyirami air, sehingga kalau tidak mendapatkan air maka tanamannya akan kering, mati. Kalau tanamannya mati, maka tidak ada makanan untuk hewan ternak. Kalau tidak ada makanan untuk hewan ternak, maka hewan ternaknya kurus, tidak mengeluarkan susu, dan tidak ada dagingnya. Kalau tidak ada dagingnya dan tidak mengeluarkan susu, maka manusianya akan kekurangan. Jadi banyak dampaknya ketika kita mencegah orang lain untuk memanfaatkan kelebihan air yang kita miliki. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'u fadlal ma'i. Janganlah kalian menjual kelebihan air. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh menjual kelebihan air. Hadisnya sahih dan jelas menguatkan hadis sebelumnya. Jangan mencegah orang lain untuk memanfaatkan kelebihan air kita. Artinya kita harus memberikan secara gratis. Kalau kita tarif sama dengan kita mencegah. Boleh ngambil air dari saya tapi bayar. Sama dengan mencegah. Ya. Sehingga hadis jangan menjual kelebihan air ini menguatkan hadis sebelumnya. Yang namanya tidak boleh mencegah orang untuk memanfaatkan, artinya ya tidak boleh ditarik biaya. Tidak boleh memasang tarif. Ya, jadi harus diberi dengan sukarela, dengan gratis. Meskipun nanti ada sedikit pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Mansur Hasan Al-Salman di dalam catatan kakinya menukil Imam Asy-Syafi'i, ada yang diperbolehkan dalam menjual kelebihan air dengan cara tertentu, insyaallah nanti akan kita sampaikan. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man mana'a fadla ma'ihi aw fadla kalaihi mana'ahu Allahu fadlahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencegah
kelebihan air miliknya untuk dimanfaatkan orang lain, atau mencegah kelebihan rerumputannya, maka Allah akan menahan, menghalangi karunia-Nya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, meskipun hadis ini dinilai dhaif, ya, sanadnya dhaif menurut al-muallif atau al-muhaqqiq Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizallahu taala. Namun hadis ini ada riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada hadis setelahnya insyaallah. Nah, jadi kesimpulannya makna hadis ini sahih, yaitu dilarang menahan air yang lebih atau kelebihan air miliknya untuk dimanfaatkan orang lain. Bahkan di dalam hadis ini juga ada tambahan, dilarang menahan kelebihan rumput miliknya untuk dimanfaatkan orang lain. Bagaimana itu? Kalau kita memiliki rumput di lahan kita yang tumbuh dengan sendirinya atas izin Allah, lalu kebutuhan kita sudah terpenuhi. Kita mungkin punya peliharaan hewan ternak yang kita ambil makanannya dari rumput di lahan kita. Namun kebutuhan kita sudah terpenuhi, masih ada kelebihan. Maka kelebihan rumput yang kita miliki ini tidak boleh untuk kita tahan kalau ada orang lain yang membutuhkan. Ya. Jadi siapa yang menahan kelebihan air atau kelebihan rumput, maka Allah akan menahan, menghalangi karunia-Nya pada hari kiamat. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Karena orang ini di dunia tidak mau memberikan kelebihan yang dia miliki, padahal dia dapatkan secara apa? Gratis. Ya, mata air sudah ngalir dari dulu. Sudah berlebihan, tapi dia tidak mau memberikan kepada orang lain, ya. Demikian pula rumput, Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan dengan air hujan yang Allah turunkan, dan dia sudah mendapatkan kecukupan pada kebutuhannya, lalu dia menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya, maka di hari kiamat Allah akan menghalangi karunia-Nya kepada orang tersebut. Baik. Nah, kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, masalah menjual air tadi. Di sini Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah membawakan penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan makna hadzal hadis an yuba'al ma'u fil mawdi'i alladhi khalaqahu Allahu fihi. Yang dimaksud di dalam hadis ini, makna hadis ini adalah yaitu seseorang menjual air di tempat yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan air itu darinya. Semisal apa? Mata air atau aliran sungai. Ya. Jadi Allah sudah menciptakan air itu mengalir di tempat tersebut. Lalu ada orang yang mau mengambil air dari situ yang sudah berlebih, lalu dijual. Jangan ngambil air di situ kecuali membayar sekian dan sekian. Nah, itu yang dimaksud di dalam apa? Hadis. 6. Wadzalika an ya'tiya bil badiyati ar-rajulu lahul bi'r liyasqiya bihi masyiyatah. Yang demikian itu datang ke tanah atau tempat terpencil, ya, tempat yang jauh dari keramaian, seseorang yang memiliki sumur, kemudian digunakan untuk memberi minum hewan ternaknya, ya, wa yakunu fi ma'iha fadlun an masyiyati, dan karena air itu masih banyak, ya, sumur tidak pernah kering, dan dia sudah mendapatkan kecukupan dari memberi minum hewan ternaknya,
Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malikal ma'i an bai'i dzalikal fadl. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pemilik air itu, pemilik lahan itu untuk menjual kelebihan air yang dia miliki. Ya. Nah, qala kata Imam Asy-Syafi'i illa annahu idza hamala al-ma'a 'ala dhahri, kecuali pemilik sumur tadi mengambil air dari sumur lalu membawa sumur itu di atas pundaknya. Jadi habis ditimba, diangkat di pundaknya, fala ba'sa an yabi'ahu min ghairihi, maka tidak mengapa dia menjual kepada orang lain, li'annahu malikun lima hamal, karena dialah pemilik apa yang telah dia panggul. Taib. Jadi kesimpulannya kalau bisa kita sampaikan, kalau air itu masih berada di tempat asalnya yang telah Allah ciptakan, mata air ngalir sendiri atau sumur yang nyumber sendiri, lalu pemilik mata air, pemilik sumur sudah tercukupi kebutuhan airnya, lalu ada orang datang mau ngambil air. Kalau mata air ya tinggal naruh timba atau tempat air. Kalau sumur tinggal menimba pakai ember gitu. Lalu kita larang, tidak boleh ngambil air dari sini, padahal kita sudah tercukupi kebutuhannya. Atau boleh tapi bayar, ya bayar sekian per timba, per galon, maka inilah yang dilarang. Tapi kalau pemilik sumur atau pemilik mata air, dia yang mengambil air, lalu dia bawa di panggulnya, lalu dia jual ke orang lain, hukumnya menurut Imam Asy-Syafi'i diperbolehkan. Kenapa? Li'annahu malikun lima hamala, karena kalau sudah dibawa, sudah dipanggul, dialah yang memiliki air tersebut. Tapi ketika masih di sumbernya, air ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang dimiliki oleh Allah dan sudah diberikan kepada kita dengan cukup, maka kita nggak boleh menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya. Tapi kalau sudah kita ambil, sudah kita pindahkan ditimba, di ember, di galon, lalu kita jual, maka ini sudah milik kita, boleh untuk menjualnya. Nah sekarang, mungkin di antara kita pernah tahu ya, di dataran tinggi itu ada sumber mata air yang dimanfaatkan untuk mengisi air di tangki-tangki mobil. Dipacet itu saya. Itu bayar Pak ya? Masuk gratis ya? Itu gimana hukumnya? Allahu a'lam bishawab. Kalau saya lihat di dalam penjelasan Imam Syafi'i itu mengangkat timba, diangkat di pundaknya. Ini isyarat ada upaya pemindahan dari tempat asal mata air kepada konsumen. Nah kalau dulu nimba kemudian diangkat dipanggul, kalau sekarang ada alat instalasi. Dari mata air sudah langsung masuk ke tangki, maka wallahu alam insyaallah diperbolehkan. Karena mobil tinggal parkir, sudah air sudah ngalir. Yang seandainya tidak ada instalasi dari pihak yang mengelola, ya nggak mungkin tiba-tiba air itu bisa masuk ke tangki mobil tersebut. Jadi wallahu alam ini mungkin bisa dikiaskan ya. Jadi boleh menjual air dengan cara seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Syekh Mansur juga membawakan penjelasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang diambil dari kitab Al-Um. Wa kullu ma bi badiyatin yazidu fi 'ainin aw bi'rin aw nakhilin aw nahrin, maka setiap ada air yang di tempat terpencil,
ya di lahan tertentu yang berlebih, baik itu di mata air atau sumur atau kebun atau sungai, balagha malikuhu minhu hajatahu li nafsihi wa masyiyatihi wa zar'i, yang pemiliknya itu sudah bisa mencukupi kebutuhannya untuk dirinya, untuk hewan ternaknya dan untuk tanamannya. In kana lahu, jika ia memilikinya, falaysa lahu man ufadlihi an hajatihi min ahadin, maka tidak boleh baginya untuk mencegah air itu dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan. Ya, yashrabu bihi, untuk meminumnya. Ada orang yang kehausan, lalu dia minta air kepada kita di sumur kita misalkan, dia ngambil sendiri, maka kita nggak boleh melarang. Au yaski dza ruhin khasatin, atau untuk memberi minum hewan yang bernyawa secara khusus. Jadi dia bawa hewan ternak kehausan, lalu ada mata air yang dia lewati, mata air yang lahannya milik orang lain, dan orang yang memiliki lahan tersebut sudah terpenuhi kebutuhan airnya, maka dia tidak boleh melarang orang lain untuk memanfaatkannya. Nah, namun di sini ada tambahan dunaz zar'i wasyajar. Masih penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tapi ini tidak berlaku bagi tanaman dan pepohonan. Wallahu a'lam bishawab. Allah alam, saya tidak tahu maksud pastinya kenapa tidak boleh dimanfaatkan untuk tanaman dan pepohonan. Jadi kelebihan air ini hanya boleh dimanfaatkan untuk orang yang kehausan atau untuk hewan ternak yang membutuhkan minuman. Ini penjelasan Imam Syafi'i. Adapun untuk tanaman dan pepohonan, maka tidak tidak mengapa dilarang. Ya, yang tidak boleh dilarang itu kalau orang mau minum, kalau ada hewan mau minum sesuai kebutuhannya. Tapi kalau orang itu mengambil kelebihan air untuk tanaman dan pepohonan, menurut Imam Syafi'i maka tidak mengapa dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bisa jadi kalau dalam jumlah yang banyak. Ya, kalau dalam jumlah yang banyak, misalkan ya mungkin dengan dialihkannya alirannya atau disalurkan ke lahannya. Jadi ada mata air mengalir, kemudian dia mengalirkan dari mata air tersebut tanpa izin tentu saja. Ya, atau dengan izin tapi nggak diizinkan, sampailah ke pekarangannya atau ke lahannya, dia bisa mengaliri sawahnya, pohonnya, tanamannya. Maka semacam ini wallahu a'lam bishawab boleh untuk dilarang. Ya, tapi kalau untuk kebutuhan minum, minum untuk manusia ataupun hewan ternak, maka tidak boleh untuk dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, dan tidak disucikan oleh Allah dan baginya azab yang pedih. Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falah yamna'uhu ibnas sabil. Seseorang yang memiliki kelebihan air di tanah lapang, ya. Lalu dia menahan orang yang musafir yang butuh minum untuk meminumnya. Ya, jadi dalam hadis ini jelas-jelas ada orang dalam perjalanan kehausan, lalu dia membutuhkan air milik orang lain yang sudah berlebih. Maka orang yang menahan air tersebut
tidak akan dilihat, diajak bicara, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendapat azab yang pedih. Itu golongan pertama. Yang kedua, wa rajulun bay'al imama la yubayi'uhu illa lidunya. Seseorang yang membaiat imam, pemimpin, yang dia tidak membaiatnya melainkan karena urusan dunia. Fa in a'tahu minha waffalahu, apabila pemimpin tersebut memberikan sesuatu padanya berupa manfaat atau harta, maka dia mau mentaati pemimpin tersebut. Wa in lam yu'tihi minha lam yafilah. Tapi kalau pemimpin tersebut tidak memberikan yaitu harta atau manfaat bagi dirinya, dia tidak mau mentaatinya. Jadi dia membaiat imam ini hanya karena urusan dunia, bukan urusan agama. Kalau urusan agama, maka kita dengar dan taat selama tidak memerintah kepada maksiat. Ya, bahkan ketika kita dizalimi pun kita tetap taat, ya, selama mereka adalah pemimpin yang masih menjaga sholatnya, sebagaimana dalam hadis yang banyak kita jumpai. Taib. Nah, golongan yang ketiga, wa rajulun ba'a rajulan sil'atan ba'dal asri. Seseorang yang menjual sebuah barang kepada orang lain setelah asar, setelah waktu asar. Fahalafa billahi la akhadhaha bikadza wa kadza fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalik. Lalu dia bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa dia telah mengambil atau membeli barang tersebut dengan sejumlah ini dan itu, lalu hal ini dipercaya oleh orang yang membelinya padahal tidak seperti itu. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi poin utama kita ada pada golongan yang pertama, ya, yang tidak akan diajak bicara, tidak dilihat dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang memiliki kelebihan air, lalu ada orang yang kehausan yang membutuhkan air tersebut lalu ditahan, dicegah. Adapun membaiat imam karena urusan dunia, insyaallah jelas. Yang ketiga, nah ini termasuk golongan yang tidak dilihat oleh Allah, yaitu orang yang menjual barang kepada orang lain di waktu asar, setelah asar. Ya. Lalu orang ini bersumpah demi Allah bahwa saya mungkin membelinya sekian, saya kulaknya sekian. Jadi saya jual ke kamu sekian sudah murah. Saya ambil untung cuma sedikit misalkan. Lalu yang beli percaya, akhirnya membeli. Padahal tidak seperti itu. Artinya dia dusta. Ya. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah kalau dia itu beli sekian, kalau dia dapat harga sekian, lalu dijual sekian, untungnya cuma sekian, padahal dusta. Maka orang ini juga terancam tidak disucikan, dilihat dan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya kenapa disebutkan waktu asar di sini? Bukankah dusta dalam berdagang dengan bersumpah menyebut nama Allah itu enggak boleh dari setiap waktu, tapi kenapa disebutkan waktu asar di sini? Jadi sekali lagi perhatikan, larangan ini tidak berlaku hanya pada ba'da asar. Jualan kapanpun, kalau berdusta, saya kulak sekian, lalu saya jual sekian, untungnya cuma sekian, padahal tidak seperti itu, maka enggak boleh, jualnya enggak barokah. Adapun disebutkan waktu asar di sini, di antara penjelasan para ulama, karena di waktu ini, ya gampangnya, waktu closingan. Sudah hampir asar, orang itu buru-buru untuk menyelesaikan dagangannya. Dan orang yang mau beli juga ada tekanan, kalau enggak beli sekarang, besok mungkin sudah enggak ada. Mungkin sudah enggak jualan, atau mungkin orangnya sudah enggak ada dan sebagainya. Maka ada tekanan, sehingga mau tidak mau dia beli saat itu. Jadi situasinya mendukung untuk menjual kepada orang lain ditambah dengan sumpah palsu atau dusta. Dan yang kedua ada yang mengatakan di waktu itu para malaikat turun untuk mencatat amal.
Jadi pas dia berdusta, pas dia dicatat amalannya langsung diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara dua penjelasan para ulama tentang mengapa disebutkan waktu asar di sini. Taib, sudah masuk isya ya. Taib, azan dulu mungkin. Fadhol silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Berkata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wa rawahul Bukhari wa zad. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan ada tambahan. Jadi hadis yang tadi muttafaq alaih, 3 golongan yang tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan oleh Allah dan mendapat azab yang pedih. Dalam riwayat Al-Bukhari ada tambahan, wa rajulun mana'a fadla ma'in, dan seseorang yang mencegah kelebihan air miliknya. Berarti golongan yang pertama tadi ya. Namun di dalam riwayat Bukhari ini ada tambahan, fayaqulullah, sehingga Allah pun berfirman berkata,
al-yauma amna'uka fadli kama mana'ta fadla man lam ta'mal yadak. Hari ini, yaitu di hari kiamat, Allah mengatakan, aku akan tahan karuniaku untukmu sebagaimana engkau telah menahan kelebihan air apa yang tidak kau usahakan sendiri dengan kedua tanganmu. Nah, ini tadi yang saya sempat sampaikan, hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari sebagai ganti atau sebagai penguat dari hadis riwayat Imam Ahmad tadi yang sudah kita bacakan dari Amr bin Shu'aib dari ayah dan dari kakeknya. Yang tadi kita sampaikan menurut Syekh Mansur Hasan Al-Salman sanadnya dhaif. Ya, siapa yang menahan kelebihan air miliknya dan kelebihan rumput miliknya, maka Allah akan menahan karunia-Nya pada hari kiamat. Ya, dengan lafaz ini sanadnya dhaif, tetapi kita jumpai dengan sanad yang lebih sahih, bahkan riwayat Al-Bukhari dengan makna yang serupa. Jadi orang yang menahan kelebihan air miliknya di hari kiamat, Allah akan mengatakan, sekarang aku tahan karuniaku untukmu sebagaimana engkau telah menahan sesuatu yang tidak kau upayakan dengan tanganmu. Jadi dia dapat air gratis, tinggal mengalir, sudah gitu dia mendapatkan kelebihan, lalu dia tahan untuk orang lain. Maka di hari kiamat karunia Allah akan ditahan untuk dirinya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tapi berakhirlah pembahasan dosa besar yang ke-71. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, dosa besar ke-72. Namun sebelumnya ada pertanyaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, izin bertanya. Di kampung ana ada segelintir orang yang memanfaatkan sumber air yang dijual kepada masyarakat sebesar 3 juta. Termasuk ibu ana juga belinya 3 juta. Bagaimana itu hukumnya, Ustadz? Bukankah kalau air yang di bawah gunung itu milik semua orang, tapi di kampung ana dikuasai oleh sebagian orang? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak paham bagaimana cara menguasainya. Apakah kalau mau ngambil air harus bayar 3 juta dalam waktu tertentu, meskipun dengan cara bawa tempat sendiri dan lain sebagainya. Jadi ada mata air, kalau mau ngambil air dari sini harus bayar 3 juta. Apakah itu selamanya atau per tahun atau per bulan atau apalah itu? Kalau cara seperti itu nggak boleh. Air yang mengalir di tempatnya, tadi sudah kita sampaikan, di tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Jadi masih benar-benar tidak ada instalasi, tidak ada upaya apapun. Jadi murni air ngalir, lalu kita mau ngambil suruh bayar. Kalau seperti ini nggak boleh. Tapi kalau kita nggak bayar, kita nggak dapat air, maka kita boleh membayar, tapi dosanya mereka yang nanggung. Karena kita mengambil hak dengan cara yang halal, meskipun dengan terpaksa membayar, itu diperbolehkan. Ya, tapi yang dosa yang memungut biaya tersebut. Adapun kalau ini ternyata ada biaya instalasi supaya air itu langsung mengalir di rumah kita, maka tentu ini seperti yang tadi kita bahas. Seperti orang ngangkat air dari sumurnya lalu dijual ke orang lain, boleh. Nah, saya tidak tahu ini seperti apa, maka perlu untuk diperjelas lagi 3 juta ini apa yang didapat oleh ibu yang bertanya di sini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan bertanya, ana seorang ibu dengan 2 orang anak. Ana banyak dibantu oleh fulanah. Awalnya hubungan kami baik-baik saja, namun di tengah perjalanan hubungan kami renggang dikarenakan suatu hal di mana ana mengingatkan atau menegur salahnya perkara syariat. Namun justru si fulanah marah ke ana, menjelek-jelekkan ana hingga berucap atau mengungkit-ungkit bahwasanya ana tidak bisa membalas kebaikannya. Maka yang pertama, apakah ana tetap pada pendirian untuk menyampaikan ke fulanah perkara syariat? Jawabannya iya.
Kalau ternyata si fulanah yang telah berbuat baik kepada kita melakukan kesalahan di dalam syariat, maka kita tetap mengingatkan. Ya. Yang kedua, atau ana hanya diam saja namun mengingkari dalam hati tentang kesalahan si fulanah perkara syariat. Masalah mengingkari dengan hati ini boleh dilakukan kalau kita tidak bisa merubah dengan lisan. Maknanya kalau kita nasihati, kita mendapatkan madarat. Misalnya kita dipukul, kita diusir, kita diintimidasi, maka kita boleh untuk tidak menasihati dengan lisan, tapi cukup ingkari dalam hati. Namun kalau hanya sekedar dicela, hanya sekedar dimarahi, ya kita ingatkan, kemudian ternyata marah. Hanya sekedar dimarahi, dicela, tidak ada yaitu kekerasan fisik, tidak ada kerugian dari segi material, diusir dan lain sebagainya, maka kita tetap mengingkari dengan lisan. Jadi tidak perlu diingkari dalam hati. Tidak cukup diingkari dalam hati, selama kita masih bisa menasihati dengan lisan. Yang ketiga, apakah hal ini termasuk kategori mengingkari kebaikan orang lain? Tidak. Sebab ana khawatir kalau diam dan mengikuti si fulana maka jatuh pada dosa, faham tentang ilmu namun tidak melakukannya. Sahih. Kalau kita diam, tahu kesalahan dan bisa memberi nasihat tapi kita tidak lakukan, maka sama dengan kita mendiamkan kemungkaran atau kita yaitu tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki. Nah, namun yang perlu kita perhatikan di sini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin utamanya kan apakah termasuk mengingkari kebaikan orang lain. Kalau dilihat dari penjelasan di sini, maka ini sebenarnya nggak ada hubungannya. Pemberian dia kepada yang bertanya, ini urusannya saat diberi, apakah Anda telah membalas kebaikannya. Saya kekurangan, nggak bisa membalas dengan materi, ya sudah, apakah Anda mengucapkan jazakillahu khairan, terima kasih, matur suwun, thank you, ya, apakah Anda sudah mengucapkan? Kalau sudah, selesai urusan, Anda telah membalas, Anda telah bersyukur. Masalah kita kan apa? Bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu sudah selesai. Adapun ketika dia di lain kesempatan berbuat pelanggaran terhadap syariat, ini urusannya beda, nggak ada hubungannya dengan memberi tadi. Sedangkan dia mengungkit, maka ada larangan. Dilarang mengungkit-ungkit pemberian. Justru larangan itu berlaku pada dirinya. Adapun kita tidak ada masalah. Dan kita jangan merasa nggak enak, sudah diperlakukan dengan baik, tapi kita apa? Tidak mengingatkan kesalahan. Meskipun itu berkonsekuensi kita nggak dibantu lagi setelah itu, ya, maka nggak ada masalah. Orang itu membantu kita, ya, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata Allah berkehendak yaitu tidak sampai bantuan itu kepada kita karena kita mengingatkan kemungkarannya, maka insya Allah ini yang lebih baik. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya antara mengingatkan kesalahan dengan membalas kebaikan. Membalas kebaikan saat Anda diberi, dibantu, sudah terima kasih belum? Kalau sudah, selesai. Adapun kesalahan yang dilakukan lalu diingkari dan diingatkan, ini permasalahan ingkarul munkar yang tidak ada hubungannya. Jadi wallahu a'lam bishawab, maka jawabannya insyaallah yang nomor 1 tetap pada pendirian untuk mengingatkannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Tapi ada lagi yang sampaikan sebelum kita akhiri? Saya rasa cukup ya. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.